Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pelajaran Bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan Ibu mengajar Bahasa Indonesia di kelas kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita akan belajar selama 30 menit. Materi sudah Ibu sampaikan kepada kalian melalui Tarisha ya, ketua kelas kalian. Dan sekarang karena waktunya hanya sedikit, kita hanya akan memutar PowerPoint-nya saja. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya melalui chat ya. Nah, kita akan mulai pelajaran Bahasa Indonesia untuk hari ini mengenai teks laporan percobaan. Tentu kalian suka mencoba-coba segala hal, kemudian membuat sesuatu penemuan baru dan lain sebagainya, sehingga laporan bisa kita buat setelah kita melakukan sebuah percobaan atau penemuan atau penelitian yang dilakukan ya. Kita lihat apa aja sih teks laporan percobaan itu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah mempelajari teks laporan percobaan, kalian diharapkan dapat memahami pengertian, fungsi, struktur, dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Selain itu, juga diharapkan mampu menulis teks laporan percobaan. Nah, bab yang pertama, laporan percobaan tadi berkaitan dengan pertama mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang keempat, menyajikan laporan percobaan. Kalian mencatat hal-hal yang pentingnya saja dulu, karena materi dapat kalian download ya nanti. Kemudian kita lanjutkan lagi teks laporan percobaan. Apa sih laporan percobaan itu? Nah, ini pengertiannya. Teks laporan percobaan berisi paparan data terperinci ya, mengenai tujuan, proses, dan hasil dari sebuah praktik, percobaan, pengamatan, atau penelitian. Fungsi melaporkan hasil dari sebuah percobaan, laporan praktikum, atau karya ilmiah. Itu fungsinya ya. Kemudian kita lanjut lagi, pengertian. Fungsinya untuk apa? Untuk melaporkan tadi ya, melaporkan hasil dari sebuah percobaan. Kita lanjut lagi. Ciri-ciri. Seperti apa sih ciri-cirinya laporan percobaan itu? Nah, ini dia ciri-cirinya. 1. Disusun berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Harus yang sebenar-benarnya ya. Disusun berdasarkan struktur yang runtut. Jadi harus sistematis, berurutan. Bahasanya baku dan ilmiah. Nah, tidak boleh menggunakan bahasa gaul ya, tapi menggunakan bahasa ilmiah, bahasa baku, karena harus dipahami oleh semua orang. Kemudian disertai data lengkap. Data sesuai dengan hasil penelitian yang disampaikan. Kemudian, penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Nah, fungsinya adalah tadi melaporkan, ya. Kemudian, kalau kita terperinci, maka akan mudah dipahami urutan melakukan sesuatu. Kita lanjut lagi. Lalu bagaimana cara menyimpulkan laporan percobaan? Kalau kita sudah menyusun laporan percobaan dari sebuah penelitian yang kita lakukan, maka untuk menyimpulkannya, kita dapat satu, membaca ulang ya dengan seksama teks laporan tadi. Yang kedua, catat setiap informasi penting dari laporan percobaan.
Yang ketiga, simpulkan informasi dari laporan percobaan. Membuat apa sih? Ya. Lalu apa fungsinya? Apa manfaatnya? Itu dari penelitian yang dilakukan. Pilih kosakata baku dan susun dengan kalimat yang efektif agar mudah dipahami dan dapat dipengerti oleh orang lain, ya. Strukturnya apa saja sih teks laporan? Nah, tidak sembarangan ya, strukturnya sudah ada aturannya. Struktur teks laporan percobaan, pertama, struktur utama. Struktur utama terdiri dari pada umumnya pernyataan umum, ya, uraian pernyataan umum. Mengapa melakukan penelitian ini? Untuk apa sih gunanya? Nah, ya, dari penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian struktur di dalamnya, struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Hak satu, judulnya apa? Penelitian yang dilakukan. Objeknya apa? Ya, misalnya judulnya membuat pelangi buatan. Objeknya berarti adalah perlengkapan yang akan digunakan. Nanti objeknya adalah pelanginya ya, biasnya nanti. Kemudian pelaku percobaan siapa? Berarti kalian sendiri. Tempat dan waktu percobaan di mana kalian melakukannya, kapan? Tujuannya untuk apa kalian melakukan percobaan itu? Ya. Bahan dan alatnya apa saja yang digunakan? Misalnya tadi kan membuat pelangi buatan. Tujuannya ingin melihat seperti apa sih pelangi terbentuknya gitu. Kemudian bahan alat misalnya yang kalian gunakan apa saja. Ruangannya apakah harus ruangan yang gelap atau ruangan yang terang, itu harus dijelaskan ya. Bahan yang digunakan juga air, es batu misalnya, kemudian apa sih cahaya gitu dan lain sebagainya. Langkah-langkah urutannya bagaimana? Dimulai dari apa? Urutan prosedur ya, langkah-langkah prosedurnya itu seperti apa? Lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya tercapai atau tidak? Terbentuk tidak pelangi itu? Ya, misalnya tadi contohnya kalau membuat pelangi judulnya, membuat pelangi buatan. Terbentuk tidak? Berhasil atau tidak? Nah, kemudian simpulannya ternyata kita bisa membuat pelangi buatan dengan bahan yang sederhana. Ya, pelangi terbentuk dari apa? Nah, itu dijelaskan. Ya, kita simpulkan. Kita lanjut. Nah, selain dari struktur tadi, struktur dari teks laporan percobaan, di dalam sebuah laporan percobaan, kita harus menggunakan bahasa yang jelas. Ya, apa saja sih ciri kebahasaannya dari teks laporan? Ciri kebahasaannya, satu, menggunakan kata berantonim atau sinonim. Misalnya tadi, menggunakan air hangat atau air dingin, misalnya ya, itu ada panas dingin, gitu. Itu kan sudah antonim, ya, atau yang sinonim, menggunakan air yang dingin atau air yang apa sih persamaan dingin, begitu ya, sinonim. Kemudian menggunakan kata bilangan, pasti urutan prosedur itu menggunakan kata bilangan. Satu, apa dulu yang dilakukan? Misalnya satu, siapkan alat dan bahan. Dua, ya, siapkan ruangan apa begitu gelap misalnya gitu. Ya, itu urutan menggunakan kata bilangan. Kemudian menggunakan kata bilangan sudah tadi ya. Ini 2 kali. Kemudian menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Nah, kata serapan atau istilah khusus itu istilah-istilah ya. Istilah yang digunakan dalam membuat sebuah penelitian. Kalian menggunakan istilah apa? Misalnya hipotesa, analisis, apa itu namanya istilah-istilah. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu satu, misalnya kata kerja yang aktif dilakukan saat itu. Misalnya satu, siapkan. Ya, siapkan.
Ya, kemudian 2, misalnya 2, gunakan gitu. Itu kalimat-kalimat aktif ya yang melakukan pekerjaan. Hindarilah, gunakanlah misalnya ya. Campurkan dan lain sebagainya. Itu menggunakan kata-kata kerja ya. Menggunakan kalimat perintah. Nah, tadi kalimat perintah ya, gunakan. Berarti kata kerjanya menggunakan. Ya, perintahnya gunakan. Ya, menyiapkan itu kata kerjanya, berarti kalimat perintahnya siapkan gitu. Kata kerjanya misalnya menunjukkan, berarti tunjukkan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kalimat-kalimat ciri kebahasaannya. Maaf ya, Ibu agak tergesa-gesa. Kalian bisa mempelajarinya PowerPoint-nya. Nanti jika ada pertanyaan boleh japri, boleh juga di chat di sini. Kita lanjut. Langkah penyusunan teks laporan. Satu tadi pilih dulu judul. Judulnya mau membuat apa kalian? Ya, mau melakukan percobaan apa? Mau meneliti tentang apa? Ya. Kemudian yang kedua, susun kerangkanya dulu. Susun kerangkanya itu untuk memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Misalnya tadi 1 menyiapkan apa ya kata kerjanya, tapi ketika kita memberikan sebuah prosedur maka langsung menjadi kalimat perintah, siapkan alat dan bahan gitu. Yang kedua, alat bahannya tadi apa saja dirinci ya untuk menyiapkan. Kemudian kalau kerangka cukup siapkan bahan, alat dan bahan. Yang kedua, tahap pertama apa, tahap kedua apa, tahap ketiga dan selanjutnya. Nah, di dalam laporannya nanti secara terinci ya, tujuan melakukan penelitiannya apa, alatnya apa saja yang digunakan, bahannya apa saja yang digunakan. Kemudian setelah menyusun kerangka laporan, membuat laporan berdasarkan struktur yang tadi dimulai dari judul apa tadi, objek ya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, itu tadi susunannya ya yang Ibu sampaikan pada kalian. Yang hari ini hanya 30 menit kita bertemu, kalian cukup memahami dulu apa sih laporan itu, laporan percobaan, kemudian apa saja yang harus dilakukan ya. Nah, diingat tujuannya apa yang harus kalian pahami ya. Nah, nanti kalian di rumah mencoba sebuah atau mencari sebuah prosedur ya, kemudian kalian mencoba mencari kata kerja aktifnya apa yang digunakan, kemudian apa kalimat perintahnya ya dalam sebuah prosedur. Sebelum nanti kita akan membuat teks laporan berdasarkan penelitian yang sederhana, kalian Ibu tugaskan dulu untuk mencari sebuah teks ya, sebuah teks yang di dalamnya ada urutan-urutan perintah melakukan sesuatu dari sebuah laporan. Nah, laporan itu memang bermacam-macam. Ada laporan hasil penelitian, nah ini namanya laporan percobaan. Yang kedua ada laporan pengamatan, itu berdasarkan hasil pengamatan. Di kelas 7 kan kalian sudah belajar ya, laporan observasi hasil pengamatan nanti akan dibedakan. Kalian harus bisa membedakan antara laporan hasil percobaan, penelitian, ada laporan hasil pengamatan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nanti boleh japri ya kalau belum paham. Tugasnya ditulis di dalam buku tugas. Ya, di dalam buku tugas. Nanti cara pengumpulannya kalian
boleh foto kirim ke WA grup ya, atau ke Japri juga boleh, tapi lebih baik di grup saja ya. Cukup? Bagaimana, sudah mulai paham? Karena Ibu harus beralih lagi ke kelas 9B. Ada pertanyaan? Silahkan, boleh Japri. Silahkan, kalian boleh bertanya. Ibu akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian melalui chat ya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya, boleh di chat di sini. Untuk PPT-nya apakah berbeda dari yang Ibu kirim? Oh tidak, PPT-nya sama ya. PPT-nya sama dengan yang Ibu kirim, di sini juga sama yang Ibu kirim. Silakan, ada yang mau bertanya melalui chat. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Topik chatnya di... Oke, terima kasih Anissa sudah paham. Yang lainnya bagaimana, apakah sudah paham? Tema laporan boleh bebas, apa saja tema laporannya. Yang terpenting kalian belajar dulu memahami sebuah urutan laporan, ya, sistematikanya seperti apa, kalimat yang digunakan seperti apa tadi. Ada kata kerja, ya, kemudian kata perintah, seperti apa. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Baru Anissa yang bertanya. Tulisannya, novel tulisannya ini sudah Ibu tayangkan, bisa lihat kan? Dikumpulkannya selesai hari ini ya, dikumpulkannya. Boleh sampai sore, Ibu tunggu sampai jam 4 deh. Ya. Boleh mencari dari mana saja. Urutannya ya, sistematikanya ya yang diminta. Ada lagi? Tidak ada? Cukup ya, Kadek? Sampai jam 4 sore ya, Ibu tunggu laporannya. Ada lagi pertanyaannya? Bu Ebi, Nadifa, nanyanya Bu Ebi, ini meleset nih, tapi nggak apa-apa. Bu Ebi itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ibu sudah mengirimnya di kelas 8 ya kepada kalian. Ya, terima kasih ya Delesia, sudah paham ya. Dibaca ulang saja PowerPoint yang Ibu kirim melalui Tarisa di grup. Kemudian kalian pahami tugasnya mencari urutan atau sistematika melaporkan sebuah hasil penelitian. Belum sampai pada struktur ya, baru pada kalimat yang digunakannya, amati kata kerja dan kalimat perintahnya, sinonim antonimnya apa saja. Udah itu dulu sebentar, sedikit saja. Oke, semuanya sudah siap ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, kalian boleh mulai mengerjakan live dari sini. Ibu akan masuk ke kelas 9B.